Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muda adalah solusi untuk hari esok. Kaum muda adalah solusi untuk semua kekhawatiran. Kaum muda, jika kamu tinggal bersama mereka, kamu akan penuh energi. CEO Alibaba, Jack Ma. Video sebelumnya kita telah membahas kata intelektual umum, kata intelektual politik, dan kata istilah dalam dunia bisnis. Dan kali ini, video ini spesial buat teman-teman pelaku online shop atau yang baru merintis usahanya di dalam dunia digital. Kamu wajib mengetahui semuanya yang ada dalam video ini, jadi tonton sampai habis. Dalam bisnis online, selain kita mengenali nilai unik produk kita, menciptakan website toko online, eksekusi konten marketingnya, kita wajib mengetahui dasar dari apa yang kita kerjakan, supaya kepuasan pelanggan selalu terpenuhi. Maka dari itu, kamu wajib tahu istilah-istilah ini dalam dunia bisnis. Meski ada banyak kesempatan, tak semua orang punya kisah sukses dalam jualan online. Tak sedikit online shop yang tutup di tengah jalan. Karena kebanyakan orang tidak mempelajari dasar dari apa yang mereka kerjakan. E-commerce. E-commerce adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa, atau pengiriman dana atau data melalui jaringan elektronik terutama internet. Hampir setiap produk dan layanan yang tersedia melalui transaksi e-commerce, termasuk pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, tiket pesawat, dan layanan lainnya. Model bisnis e-commerce di Indonesia ada beberapa, contohnya bisnis ke bisnis. Mungkin Anda kenal rarali.com, indotraining.com, kawan lama, dan lainnya. Yang familiar bagi masyarakat umum yaitu bisnis ke konsumen. Contohnya blibli.com, Bukalapak, JD.id, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Yang ketiga, konsumen ke konsumen, biasanya melalui pihak ketiga yaitu marketplace seperti Bukalapak, Shopee, dan lainnya, sehingga konsumen bisa memasarkan produknya dan dibeli oleh konsumen lain. 4. Konsumen ke bisnis. 5. Bisnis ke administrasi. Ini beberapa e-commerce raksasa yang sukses di Indonesia. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan berbagai macam e-commerce lainnya. Jadi, kamu bisa memasarkan produk-produk kamu di berbagai macam marketplace tadi. Karena banyak fitur yang bisa kita pakai di setiap marketplace-nya. Dan tentunya, konsumen lebih percaya karena uang kita tidak langsung terkirim ke penjual, tapi tersimpan di marketplace sampai barang tiba di alamat. Affiliate marketing atau pemasaran afiliasi adalah sistem bisnis dengan membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa mereka dengan pemasaran secara online melalui internet dan mereka membutuhkan orang lain untuk menjual produk atau jasanya. Biasanya itu menggunakan kode voucher, kita gunakan seseorang untuk pesan barang. Reseller. Reseller merupakan orang yang menjual barang milik orang lain kepada pelanggannya. Istilah lain dari reseller adalah calon yang menjual kembali barang yang sudah dibeli. Pembeli membeli melalui reseller, dan reseller membeli kepada agen. Agen akan mengirim paket kepada pembeli. Dropship mungkin hampir sama dengan reseller. Namun, perbedaan utamanya adalah dropship merupakan seseorang yang menjual suatu produk dengan mengatasnamakan penjual atas produknya sendiri. Tapi, yang mengirim paket kepada pembeli tetaplah agen. Namun, paketnya atas nama toko kita, sehingga pembeli mengiranya yang mengirim paket adalah kita. Ready stock. Di dalam kasus jual beli online, biasanya pihak pembeli sering menanyakan kesiapan atau ketersediaan barang yang ingin ia beli pada penjual. Misalnya menulis di form komentar, "Hai Gan, aneh mau beli HP Samsung Asteroid 47 nih, ready nggak?" Sedangkan kata ready stock berarti barang yang dijual oleh pihak pembeli sudah tersedia. Restock berarti bahwa barang yang ada sedang dalam posisi kosong. Namun, dari pihak penjual akan segera menyiapkan kembali atau memperjualbelikan kembali barang setelah ready stock di tokonya. Kadangkala,
Pembeli yang masih awam dalam melakukan transaksi online terkadang bingung dan tak mengerti mengenai istilah-istilah yang sering digunakan di dunia online ini. Jadi, restock itu adalah penjual menyiapkan kembali produk yang ingin ia jual, seperti pakaian. Jadi dia membeli pakaian lagi dan mengumpulkan di tempat penyimpanan dan kembali menjualnya kepada pembeli. Return berarti mengembalikan. Biasanya return dilakukan ketika seseorang mendapat barang yang cacat ketika membeli sebuah barang. Refund berbeda dengan return. Refund berarti membatalkan transaksi yang sudah disepakati. Refund dilakukan apabila ada kesalahan teknis, seperti uang sudah terlanjur ditransfer, ternyata stok barangnya kosong, sehingga pihak pembeli dapat meminta refund atau pengembalian uangnya. Cash on delivery, atau orang sering menyebutnya dengan COD. Kebanyakan marketplace di Indonesia sudah menyediakan fitur ini. Karena fitur ini sangat penting sekali bagi pembeli yang teliti dengan produk yang dibelinya. COD adalah cara pembelian di mana penjual dan pembeli akan berjanjian bertemu di suatu tempat untuk cek barang ataupun pembayaran. Ada berbagai macam armada untuk pengiriman paket ke pembeli, yaitu jalur udara, jalur laut, dan jalur darat. Itu tergantung tempat pengirimannya. Kalau di luar pulau, biasanya pakai jalur udara dan laut. Dan untuk pulau yang sama, pengirimannya menggunakan jalur darat. Pertama, pengiriman dari gudang ke gudang melalui mobil, karena banyak barang yang harus dibawa. Baik itu barang-barang elektronik, yang packingnya menggunakan kayu serta keamanan yang lengkap. Setelah sampai di kota tujuan, paket akan dikirim ke kantor-kantor cabang yang ada di kota tersebut. Dan petugas akan menyuruh kurir untuk mengirimkan barang ke alamat penerima sesuai rute mereka masing-masing. Dengan menggunakan sepeda motor supaya lebih mudah mengakses jalan yang sempit-sempit. Sehingga kurir dapat mengantarkan paket sampai ke depan rumah pembeli dan bertemu langsung dengan pembeli dengan sistem COD. Yaitu, pembeli membayar tunai paket yang dibelinya dengan uang cash dan sesuai harga paket yang dibelinya. Jadi, kamu tidak perlu takut lagi untuk belanja online. Dengan adanya sistem COD ini, kamu bisa bayar paketmu setelah barang diterima. Sold out. Sold out adalah barang sudah terjual. Pernyataan ini digunakan untuk menyatakan bahwa kondisi barang sudah terjual laku. Contohnya, seseorang menjual sebuah mobil di OLX dan laku terjual. Sehingga, pembeli tidak bisa membeli barang yang sudah terjual, kecuali penjual merestock kembali barang yang sudah dijualnya. Barang yang sold out benar-benar dalam keadaan habis terjual, semua di toko penjual. Tapi bagi kita penjual, pastinya senang kan kalau barang kita sold out semua. Pre-order. Istilah PO sangat sering didengar dalam dunia online. Arti dari PO atau pre-order sendiri adalah proses pemesanan suatu barang yang posisi barangnya akan dipesankan oleh penjual, sehingga si pembeli akan membayar terlebih dahulu, kemudian si penjual akan memesankan atau membuatkan barang yang akan dipesan kepada pembeli. Broadcast. Broadcast adalah suatu metode pengiriman data yang dimana data tersebut dikirim ke banyak titik sekaligus tanpa memperhatikan apakah data tersebut sampai atau tidak. Di era digital, broadcast adalah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik itu melalui satelit, televisi, radio, maupun media sosial. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Pastinya banyak kalian mempunyai teman yang media sosialnya penuh dengan broadcast usahanya. Dan ini peluang juga bagi teman-teman yang mau buka usaha online untuk menyebarkan atau mempromosikan usaha kita saat ini sangatlah mudah diterima pasar dari produk kita. Karena hampir semua orang ketergantungan media sosial pada saat ini. Jadi, kamu bisa promosikan produkmu di media sosialmu sendiri seperti FB, Twitter, Instagram,
WhatsApp, maupun YouTube. Jadi, sesuai dengan tujuan broadcast tadi, kita jangan memperhatikan apakah data atau informasi yang kita sampaikan sampai atau tidaknya. Yang penting kita sebarluaskan. Bahasa gaulnya yaitu propaganda atau doktrin kepada calon pembeli untuk meyakinkan mereka kalau mereka butuh produk kita. Tracking resi. Resi merupakan bukti pembayaran secara tertulis ketika seorang akan mengirimkan barang. Jadi, nomor resi bisa kita lacak melalui internet, yaitu bisa melalui cekresi.com. Jadi kita ambil di sana cek resi, nanti akan ketahuan perjalanan paket kita udah sampai di mana. Jadi kita tahu paket kita sudah dikirim apa belum, seperti itu. Apabila istilah-istilah tadi belum dapat meyakinkan kamu untuk memulai melakukan bisnis secara online, mungkin beberapa manfaat lainnya dapat membantu menentukan keputusanmu. Karena bisnis online itu modalnya relatif kecil, mudah dilakukan, biaya operasional yang lebih efisien, menjangkau konsumen secara luas, tidak terkait waktu, pemasaran bisa lebih murah, dan tidak perlu sewa tempat. Lakukan apa yang kamu bisa dan mulai bisnismu. Semoga berhasil. Jangan lupa subscribe dan like, komen, serta share video ini ya. Terima kasih.